Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aika Swafanisa dengan NIM 243205152 dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dengan Prodi Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya bertujuan buat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Pak Sofwan Hadi Kusuma. Dan materi yang akan saya sampaikan hari ini dengan judul Adab dan Ilmu sebagai Jati Diri Mahasiswa UII. Pertama-tama izinkan saya untuk jelaskan tentang adab. Apa itu adab? Jadi adab itu adalah norma atau aturan-aturan sopan santun yang sudah seharusnya dimiliki oleh manusia. Karena pada kali ini dari perspektif Islam, jadi saya akan menjelaskan dari Islam. Kalau misalnya dari Islam itu berasal dari manakah adab, aturan adab ini sudah ada dalam Al-Quran dan juga hadis atau sunnah-sunnahnya. Dan peraturan adab ini itu kita tidak hanya untuk kepada orang yang lebih tua saja. Kita harus beradab pada yang setara dengan kita atau sebaya atau seumuran dengan kita. Begitu pula dengan yang lebih muda. Kita juga harus beradab kepada mereka seperti menghormati, menyayangi, dan tidak menyakiti mereka, itu termasuk beradab. Lalu salah satunya beradab yang diperintahkan oleh Allah atau itu adalah pada sesama muslim. Kalau pada sesama muslim atau saudara seiman udah ada pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dalam kesusahan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan, jika kita melihat saudara seiman itu memiliki kesusahan, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dan kita tidak boleh menzalimi mereka atau seperti menyakiti mereka, padahal mereka saudara seiman. Dan harusnya kita itu berada dan menghormati dan bantu mereka. Dan ini tidak hanya berlaku untuk saudara seiman, tapi saudara-saudara yang berbeda iman juga sebenarnya kita seharusnya sudah untuk menolong mereka, sudah seharusnya. Karena menurut saya kita seharusnya manusiakan manusia. Jadi seorang yang kesusahan kita harus tolong, dan walaupun mereka mau orang yang kita tolong itu latar belakangnya adalah orang yang berkecukupan atau yang berkekurangan, kita harus tolong tanpa pandang bulu. Lalu yang kedua ada ilmu. Jadi ilmu adalah satu hal yang sangat-sangat penting dalam Allah sudah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena dengan ilmu kita itu bisa mencapai banyak hal, entah di dunia atau di akhirat. Perintah untuk menuntut ilmu itu ada pada surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nishuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam sini jelaskan bahwa kita ini harus menuntut ilmu, dan orang-orang menuntut ilmu ini akan diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Lalu apa saja sih keutamaan untuk menuntut ilmu dalam Islam itu? Yang pertama adalah dimudahkan jalannya ke surga. Ini ada bukan pada surah tapi pada hadis, yang di hadis riwayat Muslim nomor 2699 dengan bunyinya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pada sini kita dapat
menyimpulkan bahwa Allah akan memudahkan hambanya yang menuntut ilmu setinggi-tinggi, sehingga semakin kita harus menuntut ilmu agar surga itu kita dipermudah untuk masuk ke surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Ada pada hadis riwayat dari nomor 356. Jadi orang-orang yang berilmu atau menuntut ilmu setinggi-tingginya, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW itu mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Lalu yang keempat adalah orang yang paling utama. Jadi maksud orang yang paling utama adalah jadi orang-orang yang berilmu ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Lalu yang kelima, diberikan ampunan seisi bumi dan langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu ini, jika mereka memiliki dosa dan mereka mohon ampunan, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah bahagia dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu ini sebenarnya itu mereka tidak hanya akan tenang atau bahagia di dunia itu saja, tapi di akhirat nanti mereka akan lebih tenang dan juga bahagia. Karena seperti realitanya sekarang, orang-orang yang memiliki pendidikannya tinggi, mereka akan lebih bermudah jalannya di dunia ini, bisa seperti mencari pekerja atau apapun itu. Begitu pula di akhirat nanti, itu realitanya seperti itu. Lalu apa hubungan adab dengan ilmu? Dan lebih tinggi adab atau ilmu? Dan kita harus mementingkan adab atau ilmu? Sebenarnya jawabannya adalah adab. Bagaimanapun adab adalah utama. Adab harus dahulukan sebelum ilmu. Karena kalau misalnya kita lihat dari pandangan kemanusiaannya, jika misalnya kita berilmu, banyak orang-orang yang berilmu, tapi karena mereka merasa mereka tinggi ilmunya, akhirnya itu membuat mereka merasa kayak, oh, karena mereka berilmu, mereka bisa seenaknya atau apapun, dan mereka merendahkan orang lain, dan itu adalah adabnya yang tidak baik. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya semakin tinggi ilmu kita, maka adab kita seharusnya semakin baik, semakin rendah hati, semakin baik pada orang lain, entah apapun itu, seharusnya begitu. Cuma dalam realitanya banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu tinggi tapi adabnya tidak baik. Adab lebih tinggi dari ilmu itu sudah ada pada hadis riwayat Tirmizi nomor 1941, di mana Rasulullah bersabda bahwa sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Di sini sudah ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa yang lebih penting adalah adab seseorang dibandingkan ilmu seseorang. Tapi bukan berarti adab dan ilmu itu, bukan berarti jika adab penting ilmu tidak penting, tidak, bukan seperti itu. Justru dengan adab yang penting maka ilmu juga harusnya penting. Jadi mereka harus seperti berkorelasi, harus bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan. Lalu kenapa bisa menjadi jati diri mahasiswa Universitas Islam Indonesia? Menurut saya sebagai mahasiswa, apalagi Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam di mana kita diajarkan tentang adab, bahkan di universitas kita masih dijelaskan tentang adab, tentang ilmu, pokoknya diutamakan hal-hal dasar yang seharusnya dimiliki, dan kemungkinan di universitas lain tidak dijelaskan. Tetap jelaskan pentingnya hal-hal dasar seperti ini, karena banyak orang yang melupakan hal ini, sehingga sudah seharusnya sebagai universitas anak atau mahasiswa Universitas Islam Indonesia itu memiliki adab yang baik dan ilmu yang baik juga, karena bagaimanapun kita adalah mahasiswa yang berasal latar belakang dari universitas Islam atau yang agamanya cukup baik dan bahkan sangat baik untuk agamanya dalam Indonesia. Mungkin cukup itu dari saya. Jika ada kurang kata atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.